Assalamualaikum. Hello everyone. I'm Zara Batisha. And I'm Syakira Dian Nafiza. And we are from SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Now we are at our school that located in Sukasari, Bandung City. And let's take a look at how Bandung City has developed over time. Kota Bandung adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar keempat di Indonesia. Dalam perkembangannya, pada tahun 1980 dengan luas wilayah 16.729,65 hektar dan dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa, terlihat masih banyak sekali lahan hijau yang terbentang, membuat wilayah Kota Bandung masih terasa sejuk, asri dan tidak terlihat adanya kepadatan penduduk. Namun, seiring berjalannya waktu, wilayah Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 2,5 juta jiwa yang membuat Kota Bandung semakin padat dan lahan hijau semakin berkurang. Semakin bertambahnya penduduk, maka semakin banyak pula kebutuhan pangan yang diperlukan masyarakat. Namun sebaliknya, lahan hijau yang digunakan untuk bertanam guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat semakin berkurang. Pembangunan dan padatnya Kota Bandung menjadi faktor penyebabnya. Contohnya, di dataran tinggi Bandung yang banyak dibangun menjadi pemukiman eksekutif, perkantoran, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata. Pembangunan semakin meningkat berdampak kepada kepadatan dan kualitas udara di Kota Bandung yang semakin memburuk. Dapat dilihat di sana, pada wilayah sekitaran Kecamatan Parongpong yang semakin ke atas semakin padat dengan pembangunannya. Pada dasarnya, batas maksimal pembangunan berada pada kemiringan 21 derajat. Pembangunan yang terjadi di atas kemiringan 20 derajat sangat rawan terjadi longsor. Wilayah tersebut lebih cocok dijadikan sebagai perkebunan. Apabila pembangunan terus berlanjut di area tersebut, maka lahan untuk perkebunan semakin berkurang. Dengan ketersediaan lahan yang terbatas, Kota Bandung diharapkan dapat lebih kreatif untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Urban farming menjadi salah satu ikhtiar kita dalam bercocok tanam di kala situasi kota kita yang kian padat. Urban farming merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau guna menghasilkan sebuah produk pertanian. Jika pertanian biasanya dilakukan di wilayah pedesaan, kini urban farming memungkinkan pertanian dilakukan di wilayah perkotaan, misalnya di area pemukiman penduduk. Konsep urban farming ini bisa membantu masyarakat menghasilkan bahan pangan sendiri. Salah satu keuntungannya yaitu mempersingkat waktu distribusi hasil pertanian. Penerapan urban farming dapat dilakukan pada pekarangan rumah dengan menggunakan hidroponik, polybag, dan vertikultur. Hidroponik adalah sistem penanaman dalam media air, di mana unsur hara yang biasa diperoleh tanaman dari tanah digantikan dengan nutrisi buatan dalam media air. Sistem polybag adalah cara lain dalam melakukan urban farming. Media yang digunakan yaitu berupa tanah, kompos, dan arang sekam. Cara lain yang cukup efisien dalam pemanfaatan lahan yaitu dalam menerapkan vertikultur. Vertikultur memanfaatkan bidang vertikal seperti dinding atau pagar rumah. Nah, dari penjelasan yang tadi bisa kita simpulkan bahwa pentingnya menjaga lingkungan di kala lahan yang semakin terbatas. Dengan penerapan sistem urban farming ini, diharapkan kita bisa memanfaatkan lahan yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Dan kita tuh bisa mendapatkan hasil produk pangan yang berkualitas untuk ikut serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, urban farming juga dapat mengatasi berbagai macam permasalahan, seperti membaiknya udara kota dengan diperbanyaknya ruang terbuka hijau, menurunnya tingkat stres pada masyarakat dengan cara berkebun, serta meningkatnya perekonomian masyarakat dengan cara berwirausaha hasil urban farming tersebut. Maka dari itu, mari kita lakukan urban farming demi kebaikan Kota Bandung di masa depan.